Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, balik lagi nih di channel aku, Tri Fun Trick. Gimana kalian belajarnya? Masih semangat kan? Ya, ini adalah video part 2 aku yang akan membahas soal-soal tryout buat kalian latihan belajar dalam rangka persiapan buat ujian SKB nanti. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang dan aku jadi tambah rajin buat upload video soal dan pembelajaran buat kalian semuanya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar kita semua dapat ilmunya. Oke, langsung aja kita akan kupas tuntas soal-soalnya. Soal nomor 1, memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer merupakan contoh serangan A. Interruption, B. Interconnection, C. Modification, atau D. Fabrication. Ya, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah yang D ya, fabrication. Fabrication atau pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Soal nomor 2, paket filtering di operating system Unix untuk membatasi host yang akan digunakan servis pada server dan biasanya terinstall default pada Linux adalah A. Autobus, B. Courtney dan Port Sentry, C. TCP Wrapper, atau D. Shadow. Ya, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah yang C, TCP Wrapper. TCP Wrapper merupakan salah satu metode filter access control list di sistem operasi Unix untuk membatasi suatu host yang ingin menggunakan servis yang ada di server. Program ini bekerja dengan cara membungkus internet daemon aplikasi yang menjalankan servis agar lebih aman. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Program yang meniru antivirus dengan memberi peringatan ada virus agar program tersebut bisa diaktifasi sehingga mendatangkan uang bagi pembuatnya disebut A. Splash program, B. Resident virus, C. Imitate virus, atau D. rogue. Ya, jawaban yang paling benar untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah yang D ya, rogue. Rogue merupakan fake antivirus yang diprogram dan mengaku bahwa itu antivirus padahal sebenarnya adalah virus. Jika kita membuka website dan tiba-tiba muncul pesan untuk men-scan dan menyatakan ada virus, itu adalah fake pop-up yang dibuat untuk menyatakan bahwa komputer itu banyak virusnya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pendekatan yang dilakukan oleh antivirus sebagai berikut, kecuali A. Deteksi, B. Eksekusi, C. Identifikasi, atau D. Penghilangan. Oke, jawaban yang bukan merupakan pendekatan antivirus itu adalah pilihan B. Eksekusi. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh antivirus antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu deteksi, yang kedua itu identifikasi, dan yang ketiga adalah penghilangan. Nomor 5, salah satu serangan cyber yang dilakukan untuk mencuri informasi pribadi serta memata-matai korban adalah jenis penyerangan A. Password cracking, B. Man in the middle, C. Spoofing, atau D. Replay attack.
Oke, jawabannya adalah yang B, man in the middle. Man in the middle atau MITM attack merupakan serangan yang sangat berbahaya dan bisa terjadi di mana saja, baik di website, telepon seluler maupun di peralatan komunikasi lainnya. Ini merupakan ancaman serius bagi keamanan online karena memberi penyerang kemampuan untuk menangkap dan memanipulasi informasi sensitif secara real time. 6. Apa nama format file untuk menyimpan data spasial non-topologi berbasis vektor? A. acmapfile.mxd, B. savefile.shp, C. layer.lyr, atau D. geotiff.tiff. Ya, jawaban yang benar adalah yang B ya, save file atau .shp. Format data save file atau .shp merupakan format data vektor yang terkenal untuk software sistem informasi geografis atau GIS. SHP adalah format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format ini berisi data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal. Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Berikut ini yang merupakan perangkat lunak SIG untuk proses remote sensing data adalah A. ARSINFO, B. AirDAS, C. CID system, atau D. modul pemasukan. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, AirDAS. Jadi berikut yang merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam SIG yaitu ArcGIS, ArcView, MapInfo, ArcInfo untuk analisa spasial, CID System untuk entry grafik data, dan AirDAS serta AirMap untuk proses remote sensing data, dan modul dasar perangkat lunak seperti modul pemasukan. 8. Bentuk model SIG yang menampilkan keseluruhan teknik yang tersedia dalam transformasi model digital menggunakan mathematical mean adalah A. Collection input and correction, B. Mekanisme storage and retrieval, C. Manipulation and analysis, D. Output and reporting. Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Manipulation and analysis. Manipulation and analysis itu menampilkan keseluruhan teknik yang tersedia dalam transformasi model digital menggunakan mathematical mean. Ini merupakan inti dari GIS dan yang membedakannya dengan computer assisted cartography. Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 9. Berdasarkan kriterianya, sebuah sistem informasi geografis harus memiliki karakteristik berikut kecuali A. Geographic, B. Information, C. Lines, atau D. System. Oke, jawaban yang bukan kecuali di sini adalah yang C ya, lines. Jadi berdasarkan kriterianya, sebuah sistem informasi geografis harus memiliki karakteristik geografik, sistem yang menekankan pada data yang berkaitan dengan skala pengukuran geografis, information memungkinkan untuk menggunakan sistem ini dalam menjawab pertanyaan tentang database geografis, dan sistem kondisi yang memungkinkan bagi pengaturan data demi menjawab permasalahan. Pertanyaan nomor 10. Data raster mempunyai beberapa metode penyimpanan data, di antaranya kecuali A. Run length encoding, B. block encoding, C. wide encoding, atau D. quadtree data structure. Oke, jawabannya yang bukan di sini adalah yang C ya, wide encoding. Ada beberapa metode yang digunakan pada data raster. Yang pertama itu run length encoding, yaitu mengurangi jumlah data pada setiap baris. Block encoding, metode yang digunakan untuk rangkaian blok menyimpan data. Chain encoding, pengurangan data dengan mendefinisikan batas-batas entitas. Dan quadtree data structure, membagi setiap sel dalam image ke dalam 4/4 bagian lalu dibagi lagi ke dalam kelas-kelas. Nomor 11, BIOS merupakan singkatan dari A. Basic Input Operating System, B. Basic Input Output System, C. Basic Input Output Software, atau D. Basic Input Output Serial. Oke,
Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, Basic Input Output System. BIOS merupakan suatu software yang mengatur fungsi dasar dari perangkat keras atau hardware komputer. BIOS tertanam dalam sebuah chip memori, ROM ataupun flash memory berbahan complementary metal oxide semiconductor yang terdapat pada motherboard. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 12. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data adalah A. Input device, B. Prosesor, C. RAM, atau D. Storage device. Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D ya, storage device. Storage device merupakan perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Nomor 13. Fungsi pasta yang dioleskan di heatsink dan CPU adalah A. Meningkatkan kinerja CPU, B. Mengencangkan CPU, C. Meredam panas yang dihasilkan CPU, atau D. Menghindari hubungan pendek di CPU. Oke, jawaban yang paling benar dan paling tepat nomor 13 adalah C. Meredam panas yang dihasilkan CPU. Pasta prosesor atau disebut juga thermal paste atau thermal grease atau heatsink compound adalah pasta penghantar panas sangat tinggi yang digunakan untuk mengisi rongga mikroskopis antara heatsink dan CPU atau GPU agar panas dapat tersalur dengan sempurna. Lanjut, 14. Plug and play merupakan istilah di Windows yang pengertiannya adalah A. Software yang siap pakai, B. Hardware yang bisa langsung dipakai, C. Hardware yang memerlukan driver, atau D. Software yang up to date. Ya, jawabannya adalah yang B ya, hardware yang bisa langsung dipakai. Jadi plug and play adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada fitur di komputer yang memperbolehkan suatu perangkat ditambahkan ke sistem komputer tanpa perlu melakukan konfigurasi ulang atau instalasi device driver secara manual. Kita beralih ke soal nomor 15. CPU terdiri dua bagian utama, yaitu CPU dan ALU. Bagian yang bertanggung jawab terhadap perhitungan fisika dan matematika adalah A. Control Unit, B. Cache Memory, C. Arithmetic Logic Unit, D. Prosesor. Oke, jawabannya adalah yang C. Arithmetic Logic Unit. Pengertian dari Arithmetic Logic Unit atau ALU adalah satu dari tiga komponen prosesor yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Selanjutnya, nomor 16. Software yang menjadikan sistem operasi bisa berkomunikasi dengan peripheral atau alat lain dinamakan A. Operating System, B. Program aplikasi, C. Driver, atau D. BIOS. Oke, jawabannya adalah yang C. Driver. Jadi sebuah driver adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Fungsinya untuk menjalankan suatu hardware. Hardware ini umumnya hardware eksternal. Beralih ke pertanyaan nomor 17. Berikut ini contoh perangkat-perangkat input adalah A. Casing power supply, B. Card VGA card I/O sound card, C. Monitor printer speaker, atau D. Keyboard, mouse, CD-ROM. Ya, jawabannya adalah D. Keyboard, mouse, dan CD-ROM. Oke,
Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 18. Untuk mengetahui apakah peripheral sudah terinstall dengan baik dapat diketahui melalui A. Sistem komputer, B. Device Manager, C. Control Panel, atau D. BIOS. Ya, jawabannya adalah yang B, Device Manager. Jadi pemeriksaan peripheral ini dilakukan untuk mengetahui apakah perbaikan sudah berhasil atau belum. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan kabel, pengetesan cetak untuk printer, pengecekan dengan cara menggunakan software aplikasi yang sudah ada. Tool yang digunakan antara lain Device Manager, System Information, dan Direx. Soal nomor 19. Fungsi penggunaan CSS adalah A. Untuk membentuk struktur halaman website, B. Untuk mengatur database pada website, C. Untuk membentuk desain website agar tampilannya menjadi menarik, D. Untuk mengetikkan kode bahasa pemrograman. Jawabannya adalah yang C. Untuk membentuk desain website agar tampilannya menjadi menarik. CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berfungsi untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Fungsi lain dari CSS yakni untuk memisahkan konten dari tampilan visual dalam sebuah website agar lebih menarik. And the last one, pertanyaan nomor 20. Proses menulis, menguji, memperbaiki, debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer disebut A. Algoritma, B. Pemrograman, C. Debugging, atau D. Coding. Iya, tepat sekali, jawabannya adalah yang B ya, pemrograman. Pinter-pinter kalian ya. Jadi pemrograman adalah proses menulis, menguji dan memperbaiki, debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman. Tujuannya adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan sesuai dengan keinginan si pemprogram. Ya, itu tadi 20 soal tryoutnya. Gimana teman-teman, bisa jawab semua kan? Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka, bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.